Bab 7 gue kerjain saja dia. Saya hanya ingin membuat Anda nyaman, bos. Nyaman bagaimana? Begini ya bosku yang perfect, Anda kan punya tuh alergi kulit wanita, terus Anda akan sering berinteraksi dengan sekretaris Anda, paling tidak, baik sengaja atau tidak kalian akan bersentuhan. Lalu apa hubungannya dengan gadis gila itu? Tuan bos lupa kalau Anda tidak alergi padanya, itu dia saya asisten yang cerdas ini memilihnya. Kalau soal pekerjaan kita lihat dulu bagaimana kerjaannya, jangan asal marah saja, dengus Alex. Tuh mulai ketularan narsis. Hehehe, Alex cuma nyengir kuda. Ya sudah kembali kerja, nih semua sudah ditanda tangani segera laksanakan sesuai kesepakatan kita. Oke bos, saya balik ke ruangan dulu, pamit Alex. Tunggu, lo urus kerjaan untuk si bocah gila itu. Namanya Kimberly bos. Jawab Zane ketus. Alex kembali ke ruangannya dan meminta Cindy untuk menyiapkan pekerjaan untuk Kimi yang menumpuk dan menjelaskannya. Sin, kamu siapkan pekerjaan baru Tuan Zane, serta bantu dia menjelaskan apa saja tugas menjadi sekretaris dan apa saja larangannya. Baik Pak, semoga sekretaris yang ini tidak bernasib seperti yang sebelumnya. Iya, aku juga sudah pusing dengan kelakuan CEO arogan itu. Alex masuk ke ruangannya dan mengerjakan setumpuk berkas-berkas. Kimi meracik kopi Arabica susu spesial untuk sang CEO. Kopi spesial untuk orang spesial, gue jamin lo akan ketagihan dengan kopi buatan gue om, senyum Kimi mengembang, dia bersandung ringan sepanjang jalan dan menyapa setiap yang berpapasan dengannya. Siapa gadis itu? Tanya seorang karyawati pada rekannya. Paling anak magang, lihat saja bajunya, sudah ayo kita kerja lagi. Kimi mengetuk pintu ruang Zain. Tok tok tok. Masuk. Kimi datang membawa nampan berisi secangkir kopi susu Arabica. Ini tuan kopinya spesial untuk orang yang spesial, Zain memutar bola matanya jengah. Kenapa kopi susu? Bukannya kopi saya tadu kop pahit, sebal Zain. Jangan marah dulu tuan, ini kopi susu bukan sembarang kopi, ini diracik khusus oleh saya, dan hidup tuan kan sudah pahit jangan ditambah lagi dengan kopi pahit, kopi susulah yang cocok, supaya hidup Anda lebih berwarna. Kamu cari Alex tanya pekerjaanmu apa saja, dan ingat jangan pernah genit di hadapan saya. Iya Tuan Om, saya akan bersikap profesional dalam bekerja. Satu lagi jangan panggil saya Om, saya bukan Om kamu. Oke Tuan Bos, saya undur diri dulu. Kimi berlalu dari sana dan kemudian mencari Alex, sementara Zain menyeruput kopi buatan Kimi, dia tampak menikmatinya. Boleh juga kopi buatannya, ini pas tidak terlalu manis dan pahit, Zeng geleng-geleng dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Kak di mana ruangan Pak Alex? Tanya Kimi. Anda sekretaris baru Tuan Zain ya? Iya Kak. Oh perkenalkan saya Cindy, sekretaris Pak Alex. Beliau meminta saya menyiapkan pekerjaan Anda untuk pertama kali dan membantu menjelaskan tugas-tugas Anda menjadi sekretaris Tuan Zain. Baik Kak Cindy, perkenalkan saya Kimberly, panggil saja Kimi supaya akrab. Oke Kim, ini tumpukan file bulan ini nanti kamu susun hang rapi dan mudah dicari, nanti setelah itu kamu taruh di rak itu, dan mulai besok kamu yang akan mengurus jadwal Tuan Zain, setiap pagi menyiapkan kopi untuk beliau, dan ini ada catatan tugas untukmu, serta satu yang harus kamu ingat, dilarang merayu, menggoda apalagi menyentuh Tuan Zain, karena beliau punya alergi pada kulit wanita, kamu juga harus selalu menyiapkan sarung tangan baru untuk beliau ketika meeting di luar. Buat apa Kak? Di luar akan banyak bertemu dengan wanita.
Jadi untuk mengantisipasi supaya Tuan tidak bersentuhan langsung dengan wanita tersebut, siapkan dulu sarung tangan dan beliau memakainya. Kesalahan sedikit saja Tuan pasti tahu. Gila, ribet amat hidupnya. Ia kasihan, tapi masih banyak gadis-gadis seksi yang mencari beliau, bahkan nekat, jadi kamu sebagai sekretarisnya harus siaga. Oke Kak Cindy, terima kasih ya infonya akan saya catat baik-baik, mengedipkan matanya ke Cindy sambil membawa tumpukan map yang harus disusunnya. Rencananya mau santai dulu sebelum kerja ini malah langsung diberi pekerjaan seubrek, keluh Kimi cemberut. Tapi dia punya cara ampuh untuk mengurangi stresnya dan mempercepat kerjanya. Kimi memutar musik dari iPhone-nya dan bersenandung bahkan sedikit berjoget, sambil menyusun berkas-berkas tersebut. Dari dalam ruangan Zain membuka tirai ruangannya, dia ingin tahu apa yang dilakukan sekretaris barunya itu. Zain geleng-geleng kepala melihat si Kimi bergoyang lucu, rambutnya yang diikat ekor kuda dikibas-kibaskan, membuat gemes yang melihatnya, bibir Zain tersungging tipis. Baru kali ini ada orang bekerja model begituan, dasar bocil, gue kerjain saja dia. Zain mengambil gagang teleponnya dan meminta Kimi masuk ke dalam. Sekretaris Kim, masuk ke ruangan saya. Baik Pak, tak lupa juga Zain menutup kembali tirai tersebut supaya tidak ketahuan kalau dia mengamatinya dari tadi. Tok tok tok, masuk. Iya Pak, ada yang bisa saya kerjakan. Kamu cari berkas atas perusahaan Buana di rak itu, setelah itu kamu susun sesuai dengan abjadnya. Oke Tuan Bos ganteng. Tidak usah genit, cepat lakukan. Mulut Kimi monyong 5 cm. Tidak perlu dimonyong-monyongin tuh bibir. Suka-suka, bibir sendiri. Kimi, suara Zain meninggi. Iya ini dikerjakan. Kimi mulai mencari nama pet Buana dari banyak enma perusahaan di rak tersebut. Dia melihat nama pet tersebut di deretan rak paling atas. Aduh tinggi banget lagi, bagaimana mengambilnya? Sebenarnya postur tubuh Kimi tinggi 170 cm, tapi memang raknya yang terlalu tinggi. Kimi menengok kiri dan kanan mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk panjatan. Tuan. Boleh pinjam kursi ini untuk panjatan? Hehe tinggi banget tempatnya, mohon Kimi. Segera gadis itu menggeser kursi yang ada di depan meja CEO, menempatkan di depan rak. Dia melepas sepatunya dan mulai menaiki kursi tamu tersebut. Tingkahnya tidak luput dari pandangan Zain. Dasar aneh, lucu juga melihatnya kesusahan. Zain tersenyum tipis, sebenarnya ada tangga di balik rak tersebut, tapi karena mengerjak Kimi, Zain tidak memberi tahukannya. Zain bangkit dari tempat duduknya mendekat ke arah Kimi yang masih berusaha mengambil map tersebut. Tangan kirinya mencoba berpegangan rak, kakinya berjinjit, sementara tangan kanannya meraih map tersebut. Tapi naas, sedikit lagi Kimi bisa meraih map tersebut. Kakinya kurang seimbangan, dia oleng jatuh ke bawah diikuti map-map yang berjatuhan karena tergoncang tangan Kimi yang mencoba menyelamatkan diri. Tubuh Kimi limbung, ke bawah dirinya terjatuh dan menimpa sesuatu. Tubuh Kimi jatuh menabrak Zain, mereka jatuh bersama-sama. Bibir Kimi yang mungil dan lembut itu bersentuhan langsung dengan bibir seksi Zain. Mata mereka sama-sama terbelalak. Kimi segera akan bangkit tapi Zain segera membalik tubuhnya. Kini Kimi berada di bawah Zain. Sebuah buku menimpa kepala Zain. Kembali mereka tanpa sengaja BRCMN. Di saat yang bersamaan asisten tidak tahu diri itu masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Alex menyaksikan bosnya yang alergi wanita, sedang BRCMN dengan bocil alias sekretaris yang dibilangnya gila itu. Oh, kepala Zain pusing.
Sementara Kimi masih tak bergerak entah apa yang ada di pikirannya tapi dia merasa syok karena baru kali ini dia BRCM dengan lelaki, selama pacaran dengan Kevin paling cuma MPP atau tangan, belum sampai ke tahap ini, otak Kimi blank. Demikian juga dengan Zain, walaupun kepalanya sakit tapi ada rasa aneh yang dia rasakan saat bibir mungil tapi seksi itu. Beginikah rasanya BRCMN, rasanya manis, dan ingin lagi, batin Zain, dia memejamkan matanya rasanya tidak ingin segera berakhir, tapi suara Alex mengagetkan keduanya. Apa yang sedang kalian lakukan? Alex masuk. Zain segera bangkit dari atas tubuh Kimi, demikian juga dengan Kimi, dia segera bangkit, muka mereka memerah sulah sedang kepergok bercinta. Zain merasa salah tingkah tapi dia segera mengubah ekspresi wajahnya. Kenapa masuk tidak ketuk pintu dulu, ketus Zain. Sorry bos saya tidak tahu kalau kalian Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, dan Kimi segera bereskan semua kekacauan ini. Tapi Tuan, Anda harus bertanggung jawab, cemberut Kimi. Tanggung jawab. Zain mengernyitkan alisnya, dia bingung harus tanggung jawab bagaimana. Iya, Om Tuan sudah menodai saya. Apa? Itu tadi, Tuan sudah mengambil dotmen pertama saya, padahal itu untuk suami saya nanti. Seketika tawa Alek pecah. Bos ayo tanggung jawab Anda sudah menodai anak orang, haha. Zain memukul kepala Zain dengan sebuah map besar yang ikut jatuh tadi. Aduh sakit bos. Kim bereskan kembali semua yang jatuh dan tata kembali di tempatnya. Kok bisa berantakan begini bos pasti mainnya kasar ya. Goda Alex. Mau gue pecat sekarang. Ampun bos, jangan, Nona Kim bagaimana bisa berantakan seperti ini? Tanya Alex pada Kimi. Begini Pak Alex tadi Tuan Bos meminta saya mencari berkas Pet Buana dan menyusunnya tapi karena tempatnya terlalu tinggi, bukan saya yang pendek loh ya, saya makai kursi untuk meraihnya, karena kurang seimbang saya jatuh, dan entahlah kenapa bos Anda ini bisa ada di sini, main saja Hei jangan salahkan orang lain kamu saja yang tidak pecus, lihat kepalaku juga benjol karena ulahmu. Tapi kan Tuan juga beruntung, katanya alergi tapi nyosor juga, bibir Kimi manyun. Kenapa bibirnya dimanyun-manyunin mau lagi? Mau, ternyata rasanya begini ya Tuan. Seperti tersengat listrik tubuh saya, lemes jadinya. Jawab Kimi polos. Hahaha, ya sudah bos kalian sepertinya kalian memang berjodoh, seru sekali. Sudah jangan dibahas lagi, mau apa lo kesini? Sentak Zain. Oh iya kita ada meeting dengan Tuan James sekarang. Ayo, dan kamu bereskan semuanya, nanti tidak boleh pulang kalau belum beres. Tapi istirahat boleh kan Tuan? Jawabnya singkat, Zain meraih jasnya dan pergi bersama Alex. Di sepanjang lorong Alex menggoda bos sekaligus sahabatnya itu. Bagaimana rasanya BRCMN? Manis, lembut tanpa sadar Zain menjawab pertanyaan itu. Tidak salahkan gue menerimanya. Oh ya di balik rak itu kan ada tangga bagaimana bisa sekretaris Kim memanjat pakai kursi. Awalnya cuma mengerjai saja, tapi malah apes. Apes-apes, ini mah rezeki nomplok bos, bahkan bibirnya saja masih perawan, pasti yang lain juga orisinal, lo tidak merasa sesuatu begitu. Sudah kita jangan bahas ini lagi. Jangan ceritakan ke siapapun juga tragedi tadi, awas mulut lo ember. Sambil menonyor kepala Alex. Sementara Kimi masih di ruangan Zain, dia memperhatikan kertas-kertas yang berserakan bersama dengan beberapa map dan buku. Ih kok bisa berantakan begini,
bagaimana menyusunnya? Ih, Kimi menghentakkan kakinya kesel. Mami tolong Kimi, bakal tidak pulang nih ceritanya. Kimi segera mengambil kertas-kertas tersebut menelitinya dan mengelompokkan sesuai dengan nama perusahaan yang terknatum pada map. Sampai waktu makan siang pekerjaan Kimi belum kelar juga, belum ada separuhnya. Cindy mengetuk pintu ruangan, Kim istirahat yuk, kita makan, ajak Cindy. Kak Cindy duluan saja, Kimi nitip es capucing saja, Kimi haus. Tapi Kim. Tidak apa-apa kak, Kimi harus bereskan semuanya kalau tidak, riwayat nginep nanti, tolong belikan cappuccino saja ya. Oke deh kalau gitu, makanannya tidak. Tidak usah. Cindy pergi meninggalkan Kimi sendirian dan pergi ke kantin bersama beberapa pegawai kenalannya. Bagaimana kabarnya Tuan Zain dapat sekretaris baru, cantik tidak? Kalian ini cantiknya saja yang ditanyakan tapi bisa bertahan tidaknya, capek gue harus mengajari terus, tapi yang ini beda. Beda bagaimana? Tanya Desi. Dia cepet tanggap, dan pekerjaannya rapi, anaknya juga cantik dan asyik. Wih padahal gue sudah mentargetkan Tuan Zain jadi suami gue. Mimpi kali, sahur Rani. Mereka tercanda sambil menikmati makan siang ya. Kemana sekretaris itu tidak ikut makan? Hehe kena hukuman si bos, sambil cekikikan. Dihukum, tapi kok lo cekikikan begitu seneng dia dihukum? Kasihan sih, paling kalau gue sudah nangis. Kimi menjatuhkan map-map di rak Tuan Zain, dan minta membereskan kembali sampai benar. Coba bayangkan map-map itu berisi kerjasama penting, jatuh berhamburan jadi satu. Menghela nafas dalam. Setelah selesai istirahat, tidak lupa Cindy membawakan cappuccino pesanan Kimi. Ini pesanan kamu. Terima kasih Kak. Kimi segera meraih cappuccino itu dan meneguknya hingga setengah. Segernya, merasa puas. Perlu bantuan. Basa-basi Cindy. Tidak perlu Kak, nanti si kulkas marah lagi. Siapa kulkas? Siapa lagi kalau bukan bos, kaku seperti kulkas dua pintu. Tiba-tiba terdengar suara berat dar keluar mengejutkan mereka. Siapa yang kulkas? Seru Zain. Cindy segera undur diri dan kembali ke tempat kerjanya. Coba ulangi siapa yang kulkas Hem. Timbul ide jahil Zain. Tuan yang kulkas, kaku seperti kulkas dua pintu, jawab Kimi ketus. Oh ya, kenapa? Kenapa bagaimana? Ketus Kimi. Kenapa sampai menyebut saya kulkas, mendekati Kimi yang sibuk dengan pekerjaannya? Kenapa ya karena Tuan, kaku, suka marah-marah, tidak pernah tersenyum, seenaknya sendiri. Suka-suka, saya kan bosnya, dari mana kamu tahu semua itu? Itu, hehe saya masih banyak kerjaan Tuan jangan mengganggu, Kimi mengalihkan pembicaraan. Bersambung.